Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, yang kepadanya kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi urusan dunia kita atau urusan agama kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, semua ingin memiliki rumah. Ya, kalau kita lihat, rumah adalah salah satu kebutuhan primer. Karena kita perlu atap yang menaungi kita dari panas, dari hujan. Kita butuh tempat tinggal. Dan Allah menjadikan rumah itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk faktor kebahagiaan. Subhanallah. Jadi kalau bicara wadah kebahagiaan itu adalah hati kita, jantung. Semua orang Allah kasih jantung. Dan kalau nggak ada jantung dia mati. Semua dikasih wadah. Tapi ternyata ada faktor-faktor eksternal yang mendukung kebahagiaan jantung kita. Tapi intinya di sini. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama beliau katakan al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Kalau dia seorang wanita, maka suami yang saleh. Yang kedua, al-jarus saleh. Tetangga yang saleh. Karena kalau kita punya istri soleha, tetangganya nggak soleh, digangguin tuh istri kita. Yang ketiga, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kemudian yang keempat, yang menjadi pembahasan kita adalah al-maskanul wasi'. Tempat tinggal yang luas. Bukan tempat tinggal yang mewah. Artinya seorang yang memiliki istri yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, Masya Allah. Jadi faktor pendukung kebahagiaan itu dia dapat. Dan 4 perkara yang termasuk faktor kesengsaraan dan penderitaan. Yang pertama, tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, kemudian kendaraan yang buruk. Seorang yang memiliki istri yang solehah, maka insya Allah walaupun rumahnya sempit, baiti jannati. Tapi kalau dia punya istri yang gak soleha, walaupun rumahnya luas, ya kadang-kala dia masih bisa kabur dari keburukan istrinya, pindah kamar atau cari tempat lain. Tapi kalau rumahnya sempit, istrinya buruk, maka yang ada adalah penderitaan. Jadi kalau bicara rumah yang luas, kalau sekarang kita melihat konsep manusia membuat rumah, mereka membuat rumah yang minimalis. Tapi sebenarnya rumah yang luas itu dibutuhkan. Karena Islam sendiri menganjurkan kita untuk banyak anak. Menganjurkan kita untuk menghormati tamu. Ya, untuk senantiasa menyambung silaturahim. Kadangkala kita lihat ya, biasanya orang kalau silaturahim mesti dicari rumah yang paling luas. Rumahnya siapa nih? Karena nggak mungkin kalau rumahnya sempit. Cucunya anggap ada 15 umpamanya. Anaknya ada berapa, menantunya belum.
Tapi kalau rumahnya luas, biasanya itu akan menjadi faktor yang mendukung kebahagiaan. Tapi ahibati fillah, apakah kita semua sudah punya rumah? Sebagian rumahnya belum jadi. Sebagian juga ia belum memikirkan rumah. Yang penting punya tempat tinggal walaupun kontrak. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya hampir semua, bahkan semua manusia tinggal di dunia ini tinggal di rumah kontrakan. Walaupun secara legalitas mungkin dia yang membangun rumah tersebut, sertifikat atas nama dia, kemudian dia yang mendesain, tapi engkau punya waktu yang telah ditetapkan. Engkau akan keluar dari rumah tersebut. Karena memang sejatinya sebanyak apapun uang yang dimiliki manusia, di dunia ini dia nggak bisa punya rumah. Yang dapat dia lakukan adalah ngontrak di rumah sendiri. Tatkala ajal datang menjemput, mau tidak mau, dia akan dikeluarkan dari rumah tersebut. Mau tidak mau. Keluarga walaupun cinta kepada orang tuanya, apa yang harus dilakukan keluarga? Membiarkan ayahnya yang sudah berjuang untuk membangun rumah yang begitu indah? Enggak. Mereka akan mengantarkan orang tua ke rumah yang sebenarnya, yang hanya 1x2. Yang pembuatan rumah tersebut tidak butuh waktu panjang. Tidak butuh desainer kondang. Tidak butuh bata, semen, pasir. Enggak. Hanya butuh tanah. Kau diletakkan di sana, keluargamu akan pulang menikmati rumah yang kau bangun. Tapi dunia ini berputar. Anak-anak kita pun akan dikeluarkan dari rumah mereka. Cucu kita pun akan dikeluarkan dari rumah mereka. Karena memang kita hanya sementara tinggal di tempat ini. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita tidak lagi ngontrak? Kita punya rumah yang kekal dan abadi. Subhanallah. Enggak salah sih kalau semua orang bercita-cita punya rumah sendiri. Dia menabung, dia bekerja, bahkan kadangkala dia berhutang untuk memiliki rumah sendiri. Ahibati fillah. Silahkan kau membangun rumah di dunia. Tapi engkau harus ingat, engkau hanya di rumah kontrak. Kita akan bicarakan rumah yang enggak ngontrak lagi. Yang kekal dan abadi. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahabin labinatun min fiddah. Yang batu batanya dari emas dan perak. Ada surga yang rumahnya semua dari emas. Semuanya dari emas. Kursi-kursinya dari emas. Kemudian pohon-pohonnya dari emas. Semuanya dari emas. Kusennya dari emas. Ranjangnya dari emas. Gelas-gelasnya dari emas. Tapi ada lagi model lain. Agar manusia bisa berfantasi di sana. Menikmati rumah-rumah yang ada di sana. Ada yang dari perak. Semuanya dari perak. Subhanallah. Kalau lihat kerikilnya, permata, mutiara, rumput-rumputnya dari zafran. Kemudian di situ tidak ada kesusahan dan kesengsaraan. Dan engkau tidak akan pernah diusir dari rumah itu. Pernahkah kita berdoa? Memohon rumah di surga? Atau doa kita selalu agar kita lunas? Ya, utang atau cicilan rumah di dunia. Istri Fir'aun
Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya ya kita disyariatkan untuk berdoa meminta rumah di surga. Bagaimana Allah ceritakan doanya istrinya Fir'aun yang tinggal di istana Mesir. Kalau ngelihat piramid kayak gitu, gimana istananya Fir'aun pada masa itu? Namun tatkala Asia binti Muzahim masuk Islam, kemudian dia disiksa oleh Fir'aun, dikeluarkan dari rumahnya, diletakkan di padang pasir, diikat kaki dan tangannya dengan 4 pasak. Dia berdoa. Apa doa dia? Allah sebutkan doanya di surat At-Tahrim. Mungkin bisa dibuka di surat At-Tahrim sebelum ayat terakhir. Nah, surat At-Tahrim sebelum ayat terakhir, ayat 11 mungkin bisa dibacakan. Nah, udah dapat? Nah, tafadhol. Ayat 11, tafadhol. طيب sebelah Ustaz. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Nah, artinya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah menjadikan istri Fir'aun perumpamaan buat orang-orang yang bertakwa. Karena wanita ini perlu idola. Perlu contoh. Makanya kenapa di dunia ini ya dibuatlah berbagai macam momentum untuk menciptakan idola-idola perempuan. Yang sebenarnya banyak dari idola-idola tersebut bukan mengajak ke surga, tapi malah menjerumuskan ke neraka. Kalau mau contoh, lihat nih istrinya Fir'aun. Bagaimana dia berdoa. Apa yang dia minta? Dia minta perhiasan yang menutupi tangannya. Dia minta rumah di dunia dengan tegel dari marmer. Enggak. Dia udah gak mikirin dunia. Dia minta rumah di surga. Dan selain di surga, dia mengatakan, Rabbibnili indak. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Dia ingin bertetanggaan dengan Allah Azza wa Jal, dan kita tahu surga tertinggi, terindah adalah surga Firdaus. Yang
atapnya adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Dia minta itu. Baitan fil jannah. Dia berdoa untuk akhiratnya. Baru minta urusan dunia. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan dia. Wa selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Pernahkah kita dalam hidup ini berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk minta dibangunkan rumah di surga? Yang model rumah di surga itu ada 3. Ada yang namanya qusur, istana-istana. Yang kedua, ada yang namanya ghuraf, rumah-rumah yang tingkat ke atas. Yang sampai Nabi SAW menyebutkan melihat ashabul ghuraf yang punya kamar-kamar itu seperti ngelihat bintang-bintang di langit tuh, jam. Jadi tingginya tempat mereka. Yang ketiga, tenda. Tenda yang berada di pinggiran sungai, ya. Tenda. Tapi tendanya nggak sembarangan. Tendanya pun dari mutiara. Mujawwafah. 1 mutiara. Bulat. Yang besar sekali. Situna dhira'an kalau nggak salah. 60 dhira', 60 hasta. Lebarnya jemaah. Atau situna alaf dhira'. Nanti anak-anak bacakan hadisnya bagaimana orang-orang memiliki tenda-tenda di surga yang begitu besar. Tenda mereka itu jemaah. Atau situna milan. Bukan dhira'afan. 60 mil. Besarnya tenda. Tapi bagaimana kita mendapatkannya kalau kita sendiri nggak pernah berambisi untuk memiliki rumah di surga? Yang modelnya tadi, istana, tenda, atau kamar-kamar yang tinggi. Karena memang kebanyakan kita berambisi untuk menikmati dunia yang fana ini. Sebagian merantau, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pasangan hidupnya, bekerja keras hanya untuk memiliki rumah di dunia yang sebagian orang belum sempat menikmati rumahnya udah mati duluan di tempat perantauan. Nggak pernah dia pulang menikmati rumahnya. Dia hanya kirim fulus, dia kirim itu uang, beli tanah, bangun rumah. Dalam perjalanan pulang dia meninggal dunia. Tidak pernah menikmati rumah. Karena memang doa yang dibacakan oleh istri Fir'aun ini, ya jarang yang membacanya. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Minta dibangunkan rumah di surga. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita memiliki rumah yang nggak ngontrak? Ada banyak amalan. Sebagaimana kita nyicil untuk punya rumah, nabung untuk punya rumah di dunia ini, begitu pula untuk memiliki istana di surga, memiliki kamar-kamar yang tinggi, perlu adanya perjuangan. Yang pertama, sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Ini nyicil. Mau punya rumah, jaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jal kulla yawmin 12 rak'ah tatawu'an ghaira fariḍah illa banallahu azza wa jal lahu bihinna baitan fil jannah." Tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Lillah, ini syarat. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Lillah. Apa makna lillah? Bukan riya.
bukan berharap pujian dan sanjungan, bukan mencari kenikmatan dunia, tapi berharapkan keridhaan Allah Azza wa Jal. 12 rakaat salat sunnah, melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Masya Allah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Cuma 12 rakaat. Cuma 12 rakaat. Yang kalau kita mau sholat rawatib, silahkan. Ini nggak harus sholat rawatib ya. Kalau mau sholat rawatib itu, 4 rakaatin qabla dhuhr, kata Nabi SAW. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudahnya, 6 mudah. Kemudian, rakaatani ba'dal maghrib. 8 tambah 2 rakaat setelah maghrib. Rakaatani ba'dal isya 10. Tambah 2 rakaat sebelum subuh, maka jadi 12. Namun nggak harus sholat yang 12 rakaat ini. Jadi boleh jadi sholatnya itu ya sholat sunnah secara umum. Kita pokoknya sholat wajib dipenuhin. Ingat, yang 17 rakaat itu harus lengkap. Setelah itu baru nih cicilan. Jadi seakan-akan 17 rakaat itu adalah tiket masuk. Tiket masuk. Mau masuk surga, jaga 17 rakaat. Agar selamat dari api neraka. Kalau ingin tadi rumah di surga, maka mau tidak mau kita harus ada cicilan lainnya. Apa cicilannya? Ya, 12 rakaat. Salat sunnah. Boleh jadi dengan salat duha. Karena di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, Man shalla thintai ashrata rak'atan bin nahari au bil lail. Barang siapa yang salat 12 rakaat. Mau siang hari atau malam hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi ahibbati fillah, berusahalah untuk punya rumah di surga. Kalau bandingkan ya, cara memiliki rumah di dunia sama cara mendapatkan istana di surga, jauh lebih mudah punya istana di surga. Padahal istananya itu, Allahu Akbar, tadi udah disebutin. Batu batanya dari emas atau dari perak. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, nggak ada ruwet di sana. 12 rakaat. Kalau tiap rakaat 2 menit. Kebanyakan atau kurang. Oke, 3 menit tiap rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 6 menit. Berarti butuh berapa lama kita supaya punya rumah di surga? Cicilannya 6 kali 6. 36 menit. Punya rumah di surga. Punya istana di surga. Tertarik? Sebagian nggak tertarik. Ketertarikan dia hanya dengan dunia. Padahal udah dikasih tahu, engkau mau punya rumah di tanah yang paling mahal di Indonesia, tetap rumah itu bakal engkau tinggal. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena sudah kepastian engkau ngontrak gitu loh. Ada waktu yang sudah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Selesai. Maka tolong jaga 12 rakaat. Ya Allah Ustaz, ana ini termasuk yang sulit Ustaz sholat sunnah. Sholat yang wajib aja itu dengan perjuangan Ustaz. Ana jagain sholat wajib. Ada orang-orang yang mungkin ketika dia kecil tidak dibiasakan sholat oleh orang tuanya. Alhamdulillah ketika dia mulai dewasa, dia mendapatkan petunjuk. Sehingga dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Cuma kalau untuk menambah sholat sunnah berat Ustaz. Taib. Kau punya harta, nih bisa. Bisa beli rumah di surga. Dengan cara apa? Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid. Sama dengan sholat tadi.
Sholatnya lillahi ta'ala, bukan asal-asalan. Bangun masjidnya pun diniatkan lillahi ta'ala. Karena ada orang bangun masjid, ria. Ada nyumbang ke masjid, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang soleh. Oh, engkau rumahnya bukan di surga nantinya, di neraka. Buat orang-orang yang ria. Maka barang siapa yang membangunkan masjid lillah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya Allah Ustaz, kalau bangun masjid Ustaz, ini proyek besar nih. Anak punya rumah di dunia aja belum. Gimana mau bangun masjid? Ya hibbati fillah. Maknanya bukan berarti orang itu harus membangun masjid dari awal sampai akhir, sampai selesai. Nggak harus. Boleh jadi dia membangun sebagian dari masjid tersebut. Mungkin dia hanya 3 meter sumbang keramik. Mungkin dia 3 sak meletakkan semen di sana. Atau apa aja yang bisa dia lakukan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban atau Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qata au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, niatnya tetap lillahi ta'ala. Walaupun luas yang dia bangun itu hanya seperti tempat bertelurnya burung darah pasir. Ya mungkin seperti tangan Anda nih, tempat bertelurnya burung darah pasir. Ayam aja gede segini udah cukup bertelur. Ini lebih kecil dari ayam tuh. Tempat bertelurnya burung darah pasir. Yang dia bangun cuma sebesar itu. Mungkin hanya 20 kali 20 cm. Tapi karena dia lillah, atau lebih kecil dari itu, kata Nabi SAW, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ahibati fillah, kita ini sedih ya. Kadang-kala kita melihat di pinggir-pinggir jalan banyak orang mengumpulkan dana untuk membangun masjid. Tapi mereka sibuk membangun fisiknya, lupa membangun isinya. Kadang-kala mereka yang mengumpulkan dana di jalanan, waktu azan nggak kelihatan di masjid. Gimana yang seperti itu? Ya, syaratnya, kata Nabi SAW, lillah. Dia membangun untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan, tapi benar-benar lillah. Ahibati fillah, kita perlu memerangi rasa kikir kita. Makanya kalau yang ingin punya rumah di surga, ya bisa jadi engkau sebelum bangun rumahmu di dunia, bangun masjid dulu. Sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai di Madinah, yang pertama beliau bangun Masjid Quba. Terus di mana Nabi SAW tidur? Numpang beliau di rumah sahabat. Dari Quba, selesai bangun Masjid Quba, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sampai Madinah, belum memikirkan rumahnya. Beliau membangun masjid terlebih dahulu. Beliau menunggu, numpang di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada riwayat mengatakan 1 bulan sampai 6 bulan beliau numpang di sana. Masjid selesai, rumahnya selesai, rumahnya kecil. Rumah itu dibanding dengan masjid, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Tapi beliau adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Maka ahibati fillah, dalam kondisi sulit pun, kita seharusnya tetap dapat berusaha untuk bersedekah. Apalagi sedekah jariyah, seperti membangun masjid yang pahalanya akan terus mengalir dan kita akan punya rumah di surga. Di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah diceritakan sosok Abul Izz atau Al-Izz ibn Abdissalam. Al-Izz ibn Abdissalam, yang dia dikenal dengan sebutan Sultanul Ulama, sultannya para ulama.
Karena beliau begitu gigihnya berjuang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau hidup pada masa perang salib ya. Beliau meninggal tahun 660 Hijriah. Tinggal di Damaskus. Pada satu masa terjadi pergolakan harga di situ. Harga makanan pokok melambung tinggi ya. Karena kondisinya banyak penyamun ya. Kadang kala serangan dari kaum salibis yang menyebabkan umat Islam kesulitan bahan pakan. Atau karena diboikot negeri tersebut. Jadi pernah mereka kesulitan makanan sampai akhirnya barang-barang pokok harganya itu dapat melampaui harga villa-villanya. Tapi seperti itu. Turun properti ini. Makanan yang naik. Istrinya Al-Izz ibn Abdissalam mengatakan kepada suaminya, dia punya sabika, dia punya hiasan milik dia. Mungkin dia dapat hadiah atau gimana. Maka dia mengatakan kepada Al-Izz, ambillah duit ini untuk engkau belanjakan. Mau beli apa kata dia? Mau beli villa. Supaya kita kalau musim panas kata istrinya, kita bisa ya beristirahat di sana. Maka diambillah oleh Al-Izz perhiasan ini. Keluar dari rumahnya dia menuju pasar untuk mencari penjual emas. Dan setelah dia jual itu emas, dia ngelihat orang-orang sedang dalam kesulitan, mereka minta-minta, mereka kelaparan, benar-benar memprihatinkan. Akhirnya tuh duit disodakohkan sama Al-Izz bin Abdussalam. Akhirnya sampai rumah, ditanya sama istrinya, engkau sudah belikan buat kita rumah di surga? Rumah di surga. Engkau udah belikan buat kita tadi villa-villa tempat berlibur. Kata suaminya Al-Izz, na'am. Ishtaraitu laki masifan fil jannah. Aku belikan buat engkau villa di surga Allah. Marah nggak istrinya ini? Nggak marah dia. Istrinya nggak marah. Istrinya malah mengatakan, barakallahu fiik ya sayyidi. Makasih banyak wahai tuanku. Karena itu yang dibutuhkan manusia. Kita ngelihat orang bangun villa di puncak, bangun villa di berbagai tempat. Nggak pernah ditempatin sama dia. Villa tersebut. Karena dia sibuk mencari dunia. Bukan menikmati dunia. Dia mencari dunia. Yang terkadang dunia itu akan menghancurkan. Kemudian yang ketiga. Agar kita memiliki rumah di surga adalah bersabar dan memuji Allah. Bersabar, memuji Allah Ta'ala tatkala mendapatkan musibah, ditinggal mati oleh anak tercinta. Kenapa oleh anak tercinta? Karena ada orang tua yang nggak cinta sama anaknya. Mati anaknya tidak terlalu dia pikirkan, bahkan mungkin dia bergembira. Karena ada anak-anak yang jadi bencana buat orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi," apabila seorang anak hamba Allah, anak dari seorang hamba Allah yang meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi. Fayaqulu na'am, kalian cabut nyawa anak hambaku. Kata mereka, na'am. Qabattum thamrata fuadi, yang kalian cabut adalah buah hatinya. Fayaquluna na'am, kata malaikat-malaikat, iya ya Allah. Fayaqulu madza qala abdi. Lalu Allah berkata, apa yang dikatakan hambaku? Tatkala anaknya dimatikan, dicabut nyawanya, apa yang dikatakan hambaku? Masa ini masa yang sangat sulit ketika mendengar kematian anak yang tercinta. Maka Allah tanyakan, apa yang dikatakan hambaku? Kata para malaikat,
hamidaka wastarja. Masya Allah. Dia memujimu ya Allah. Dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan. Ditinggal mati anak tercinta, dia malah memuji Allah. Dia berbaik sangka sama Allah. Dia yakin Allah ala kulli syai'in qadir. Allah azizun hakim. Lalu Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Kasih nama rumahnya. Rumah pujian. Ini rumah khusus. Jadi kalau kita lihat, di surga itu bermacam-macam jamaah. Rumah-rumah yang ada di sana. Ada rumah yang sangat besar, ada rumah yang mungkin biasa, tapi yang jelas semuanya indah di surga. Namun ada rumah khusus buat orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi. Rumah pujian. Gimana Ustaz kita memuji Allah ketika terkena musibah? Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau beliau itu mendapatkan nikmat, maka beliau akan mengatakan, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau beliau mendapatkan musibah, beliau mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Artinya beliau tidak berhenti memuji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ahibati fillah, Nabi SAW mengajarkan doa buat kita tatkala kita terkena musibah. Setelah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Perginya anak kita, perginya anak ini, itu dengan izin Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu anak itu kalau orang tuanya sabar, anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menunggu ayah bundanya di pintu surga. Tatkala diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke surga. Apa kata mereka? Nggak mau. Maka dikatakan, malahum munhabitun. Kenapa mereka nggak meninggalkan pintu itu masuk ke dalam? Kata mereka, hatta ya'tiya aba'una. Sampai orang tua kami datang. Maka ketika terjadi musibah, menimpa kita, usahakan awal yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala. Berikan pahala di musibah yang menimpaku ini. Dan berikan ganti buat aku yang lebih baik darinya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca doa tatkala masuk pasar. Sebagian kita tiap hari masuk pasar nggak pernah baca doa masuk pasar. Yang ada dalam benak dia akan mencari barang ini, barang itu dia udah catat kadangkala. Usahakan ketika mencatat yang ingin dibeli, catatan nomor 1, baca doa masuk pasar. Supaya ketika masuk pasar, lihat, oh ini yang harus kita baca. Tentunya semua dengan ikhlas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk pasar, faqal, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengatakan doa itu, apa yang akan terjadi? Kutiba lahu alfi hasan. Akan ditulis buat dia 1000 kali 1000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Akan Allah hapuskan bagi dia 1000 kali 1000 dosa. Wa rufi'a lahu alfi darajah. Allah akan angkat 1.000.000 derajat.
wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya Allah, enak kalau gitu Ustaz. Nah, Allah itu syakur. Namanya Allah itu asy-syakur. Dia memberikan balasan yang besar untuk amalan yang sedikit. Tapi jangan meremehkan amalan ini. Amalan ini termasuk amalan yang sulit dipraktekkan. Jadi memang kita ngelihat amalan-amalan yang ringan, tapi momentumnya itu berat melakukannya, biasanya pahalanya akan jadi besar. Allah berikan. Salah satunya orang kalau masuk ke pasar, apa yang dia pikirkan? Dia mikirkan belanja gitu. Sehingga kadang-kala dia nggak kepikiran mau baca doa itu. Ketika mau pulang baru baca doa. Ingat, aduh nggak baca doa. Maka berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun hadis yang baru saja dibacakan oleh sebagian ulama diperselisihkan. Kok pahalnya begitu besar sekali? Iya. Allah itu wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Seorang perempuan memberikan minum kepada seorang pelacur ya, memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surganya. Ahibati fillah. Yang selanjutnya meninggalkan dusta, meninggalkan hoaks, walaupun ketika bergurau. Nih, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Fama yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiq. Kalian hendaklah jujur. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan ke surga. Ada orang yang terus berusaha untuk jujur. Walaupun hal itu berat buat dirinya. Sampai pada akhirnya dia dicap sebagai orang yang siddiq. Orang yang jujur, nggak pernah bohong. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Hindarin dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya dusta itu mengantarkan kepada dosa. Jadi Allah Akbar, hoaks ini. Dosa ini mengantarkan kepada pintu-pintu dosa yang selanjutnya. Dia akan melanjut berbuat dosa lagi. Dan ketika orang itu terus-terusan berbuat dosa, maka akan dicap pendusta. Udah nggak bisa jujur lagi dia. Mau ngomong apa aja orang nggak percaya sama dia. Dan kelak dia akan diantarkan ke neraka dengan kedustaannya. Berkaitan dengan bergurau, yang kadangkala orang itu merasa, ya karena nggak bohong Ustaz. Tapi kalau gurau kadangkala bohong. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Walaupun sedang bergurau. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dan orang yang berdusta ketika bergurau itu celaka. Nabi bergurau alaihi salatu wassalam. Tapi beliau mengatakan wala aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak mengatakan kecuali yang hak, yang benar. Kemudian yang selanjutnya meninggalkan perdebatan walaupun merasa pendapatnya adalah yang benar. Ini demi menjaga suasana ukhuwah Islamiyah. Kadangkala ada perkara-perkara yang kita nggak perlu debat, nggak perlu diperpanjang. Apalagi di dunia maya ada komentar-komentar yang yang negatif, yang sebenarnya kita nggak seperti yang dia tuduhkan. Tapi kalau kita jawab tambah panjang urusannya, ya udah biarin. Dibiarin Ustaz, iya engkau dapat rumah di surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Aku jaminkan rumah di pelataran surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan berdebat walaupun dia merasa benar.
tinggalin. Ada kondisi orang mencari kebenaran, maka kita perlu bantu dengan dialog. Tapi ada orang sedang mencari pembenaran. Apa gunanya kita berdialog dengan orang yang mencari pembenaran? Dia sudah punya hasil dari debat tersebut bahwasanya dia yang benar. Maka tinggalkan perdebatan dengan seperti itu. Terkadang kita melihat ada ulama-ulama yang meninggalkan perdebatan. Karena memang nggak produktif. Bahkan akan menjadi masalah. Nabi Daud alaihissalam pernah berpesan kepada putranya, Ya bunayya iyyaka wal mira. Wahai ananda, kau hindari perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil. Wa huwa yuhayyijul adawata bainal ikhwan. Manfaat dari perdebatan itu sedikit. Dan ia menyulut api permusuhan di antara saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup celah di soft sholat. Kadangkala kita ngelihat ya, kalau sekarang sholatnya pakai jarak, Ustaz gimana ya kondisi. Tapi ketika kita sudah selesai, kondisinya normal, maka sholatnya ya harus rapat. Nabi SAW mengatakan, sawu sufufakum. Rapikan, samakan, luruskan, rapatkan soft kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena sempurnanya soft itu termasuk kesempurnaan sholat. Kalau ada celah, kadang-kadang kita ngelihat, oh ada masih satu soft kosong. Jangan bikin soft baru. Penuhin dulu soft tersebut. Atau ada orang yang keluar dari soft karena dia mau berwudu atau apa. Engkau masuk untuk menyempurnakan soft tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, man sadda furjatan fi saffin, rafa'ahu Allahu biha darajah, wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah di saf, niscaya Allah akan mengangkat satu derajat bagi dia di surga dan membangunkan bagi dia rumah di surga. Subhanallah. Maka berusaha kita untuk menyempurnakan saf dan menjaganya. Kemudian ahibati fillah, berhijrah. Meninggalkan negeri kekufuran ya. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat para sahabat yang berhijrah sampai kota Madinah nggak punya rumah. Tinggal di masjid mereka. Numpang. Hidupnya sulit. Tapi ternyata ada jaminan rumah di surga bagi mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasa'i, ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Aku menjaminkan bagi orang yang beriman kepada aku, masuk Islam dan hijrah dengan sebuah rumah di pelataran surga, di tengah-tengah surga, dan rumah di yang tertinggi dari kamar-kamar surga. Itu jaminan buat orang yang beriman, yang Islam, kemudian hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi ini kadang kala berat, jemaah orang kalau hijrah itu, dia nggak punya apa-apa nantinya. Tapi ketika engkau hijrah buat Allah Azza wa Jalla, maka rumahmu yang kau tinggalkan. Para sahabat meninggalkan rumah-rumahnya di Mekah. Usaha mereka semua ditinggalin. Tapi ternyata ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah rumah yang ada di tempat yang berbeda-beda bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Nasa'i, beliau juga menjaminkan, ana za'imun liman amana bi. Ana za'imun liman amana bi wa aslam. Wa jahada fi sabilillah. Bi baitin fi rabadil jannah. Wa baitin fi wasatil jannah. Wa baitin fi a'la tarafil jannah. Aku menjaminkan rumah di pelataran surga, di tengah-tengah surga, di surga yang tertinggi buat yang beriman. Kemudian dia masuk Islam ya. Dia imannya kuat, pengamalan terhadap keislaman itu begitu nampak dalam kehidupannya, dan dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjihad meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan usahanya, tapi gantinya sesuatu yang tidak dalam bayangan manusia. Kemudian jamaah,
Mungkin yang terakhir, husnul khuluq. Kalau ingin engkau punya rumah di surga, mungkin kalau engkau nggak bisa sedekah karena engkau nggak punya duit, mungkin engkau nggak bisa bangun masjid, sulit juga Ustadz ana mengontrol emosi anak, maka yang satu ini jangan ditinggalin. Ini juga masuk dalam kontrol emosi sebenarnya, yaitu berakhlak mulia. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Siapa? Liman hasuna khuluquh. Bagi yang akhlaknya baik. Rawahu Tirmidzi. Ini menunjukkan kalau kita memang harus berjuang mendapatkan rumah. Memperbaiki karakter kita. Tadi yang dikatakan emosi, bakhil, pelit, penakut. Sifat-sifat buruk diilangin. Kita ini nggak akan bisa menyenangkan semua orang dengan harta kita. Tapi kita dapat menyenangkan semua orang dengan akhlak dan perilaku kita. Dan bicara akhlak ini, ternyata akhlak ini tanda iman yang sempurna. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik. Maka perbaiki akhlak kita, perilaku kita, karakter kita. Ada rumah di tempat yang paling tinggi. Mungkin engkau mati nggak punya rumah di dunia, di rumah kontrakan. Tapi udah disediakan rumah bagi dirimu yang menanti. Dan boleh jadi satu orang punya banyak rumah. Sebagaimana di dunia orang bisa punya banyak rumah, di surga Allah bisa kasih banyak rumah buat dia. Karena dia bukan hanya mengamalkan satu amalan, tapi semua amalan dia berusaha untuk mengamalkannya. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. InsyaAllah jazakumullah khairan ya Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Tayyib, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syafir Rizak Basalamah hafizahullah ta'ala ra'ahu yang telah memberikan tausiahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tausiahnya tausiah yang bermanfaat dan menjadikan tausiahnya dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Tayyib, memasuki acara berikutnya adalah acara sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita hanya membaca pertanyaan sesuai dengan tema. Tayyib, pertanyaan yang pertama Ustaz. Mohon izin Ustaz. Naam, tafadhal. Nah, pertanyaan pertama. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, ibu bapak ana yang sudah mulai sepuh punya keinginan supaya ana dan istri bisa membeli rumah dengan cara KPR syariah agar bebas dari riba. Di sisi lain, alhamdulillah ana juga dapat ilmu dari Ustaz bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa berlindung dari hutang. Meskipun KPR syariah bebas dari riba, tapi tetap saya di situ terdapat hutang yang harus dicicil dengan waktu yang sangat lama. Agar ana tetap bisa membahagiakan orang tua, sikap apa yang ana harus lakukan Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Kita punya kewajiban berbakti sama orang tua kita. Tapi tidak semua perintah orang tua harus diturutin. Khususnya untuk perkara-perkara yang mungkin akan membahayakan anak. Kalau bicara utang, kita tahu kalau dia mati ninggalin utang, maka dia akan bergantung nyawanya, ruhnya itu dengan utang sampai dilunasi. Terus bagaimana caranya membahagiakan orang tua yang ingin anaknya punya rumah? Salah satunya tadi kan, ya mungkin KPR syariah kata orang tuanya. Menurut ana sampaikan kepada orang tua, insya Allah ana akan nabung. Jadi kan modelnya ada orang yang utang terus nyicil, ada orang yang nabung.
Yang nabung ini sampaikan kepada orang tua, insya Allah ana mau beli tanah dulu. Doakan, minta doanya orang tua, ana insya Allah mau beli tanah dulu. Jadi walaupun rumahnya ngontrak, tapi yang penting punya tanah dulu. Tanah kaplingan mamanya. Kita cari rumah, cari tanah yang tetangganya baik, kita beli itu tanah. Setelah kita beli itu tanah, ya tunggu dulu. Kalau punya rezeki, beli batu umpamanya, bikin pondasi, Masya Allah. Anda lihat di dekat rumah ini ada orang yang membangun rumah, Masya Allah. Cukup lama memang. Awal Anda lihat ada batu pondasi. Dapat berapa waktu, Anda lihat ada batu bata. Terus dia bangun, pondasi doang. Habis pondasi berhenti. Pondasi udah naik tuh, berhenti dia. Nanti punya rezeki lagi, bangun lagi dia. Jadi kita terbebas dari hutang. Kalau punya utang, artinya kalau berhutang, tapi memiliki aset atau memiliki kemampuan untuk melunasi, jadi kalau mati, utang itu insya Allah lunas, maka nggak ada masalah engkau berhutang. Jadi berhutang itu diperbolehkan karena kebutuhan, bukan karena gaya hidup ya. Yang kedua, catatannya dia punya yang untuk melunasin. Tapi kalau dia nggak punya harta untuk melunasin, gimana engkau melunasinnya? Yang ada orang itu akan terbeban. Dia punya rumah, tinggal di rumah, tapi dia itu terhinakan. Karena setiap akhir bulan dia kepikiran, ya Allah gimana nih bayar utang ya, ini dan itu. Tapi kalau dia nabung, nggak ada beban tersebut. Maka insya Allah Anda lihat cara menabung ini, jadi bukan menabung duit aja, nanti jadi tanah, jadi batu, jadi apa. Semoga dengan cara seperti itu, seperti orang-orang dulu. Mereka bisa punya rumah lah. Padahal nggak ada KPR dulu. Mereka punya rumah dengan cara bersabar. Menunggu sampai Allah memberikan rezeki. Dan terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal agar dicukupkan sehingga kita nggak perlu sama manusia. Hada wa barakallahu fiik. Masih mute, Ustaz? Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, Ustaz. Jika kami tinggal di rumah dinas, namun rumahnya kami dulu membayar untuk izin tinggalnya, memakai uang riba 6 tahun yang lalu. Lebih baik kita tinggalkan, lalu kita mengontrak atau teruskan saja tinggal di rumah dinas yang kami tebus dengan uang riba, dan kami tobat nasuha untuk tidak meriba lagi. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah berkahi Ustaz keluarga. Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Kalau kondisinya seperti ditanyakan, maka selesai. Ribanya udah selesai. Artinya dahulu dia pinjam ambil uang riba, kemudian dia dapat rumah dinas tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah bertobat dengan taubat dan nasuha, walaupun tetap tinggal di tempat itu, nggak ada masalah. Dia bertobat kepada Allah. Jadi ada model riba yang harus kita lepas. Contohnya apa? Kita yang meribakan uang. Kita nih punya uang 1 juta, minjamkan ke orang. Orang itu akhirnya harus membayar 1,5 juta. Ketika dia sudah bayar kepada kita 1 juta, sisanya udah nggak usah bayar. Itu kita lepas. Tapi kalau ini dahulu kita minjem riba, yang mau tidak mau kita harus melunasinya dengan sistem riba. Kalau bisa tanpa riba, alhamdulillah. Tapi kalau ini udah selesai dulu ini Ustaz, sehingga dia tinggal di rumah itu, an rasa rumah itu halal untuk ditempatin, tapi dia hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Insya Allah nggak ada masalah dengan cara seperti itu. Beda kalau rumahnya rumah rumah rampasan. Kalau kita tinggal di rumah rampasan milik orang, kita harus cepat keluar. Karena rumah itu bukan milik kita sebenarnya. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, ahsanallahu ilaikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, anak dan istri masih tinggal dengan orang tua anak.
Istri sudah seringkali komplain dan seringkali terjadi konflik antara ana dan istri. Istri dan ibu ana, bahkan ana dan ibu ana. Ana sadar menjadi tanggung jawab ana menyediakan tempat tinggal. Namun saat ana coba bicara kepada ibu ana untuk mengontrak, ibu ana terkesan menahan dengan pertimbangan yang logis dan juga pertimbangan yang sebenarnya. Apa sikap yang harus ana lakukan, Ustadz? Barakallahu fikum. Subhanallah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita perlu belajar ilmu rumah tangga. Sehingga semua tahu dengan hak dan kewajibannya. Ini belajar ilmu supaya kita tahu mana yang jadi hak kita dan mana yang jadi kewajiban kita. Orang tua perlu belajar apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketika seorang anak menikah, anak laki-laki menikah, orang tua harus tahu bahwa anaknya dia itu punya kewajiban menyediakan tempat tinggal buat istrinya dia. Tinggal sama mertua nggak apa-apa sebenarnya. Dia menyediakan tempat tinggal, tapi sama mertua, umpamanya tinggal sama mertua, nggak masalah. Dengan catatan tidak membahayakan menantunya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan membahayakan mereka. Jangan membahayakan mereka. Artinya kalau di antara bentuk membahayakan, kalau tinggal sama mertua, terjadi keributan, baik karena orang tua yang umpamanya nggak cocok sama menantunya, atau menantunya yang mungkin nggak bisa menyesuaikan diri, dan terjadi keributan terus. Makanya ada hal yang membahayakan kalau diteruskan. Tadi disebutkan penanya pun kadang-kadang ribut sama ibunya gara-gara bininya. Bininya ribut, orang nggak kondusif rumahnya. Maka ketika nggak kondusif, perlu ada rumah. Dan ini kalau nggak nurut sama ibu, nggak ada masalah dalam masalah seperti ini. Kalau memang tadi berkaitan dengan hak orang lain. Hak ibu, antum harus taat dan patuh sama ibu ketika berkaitan dengan antum. Tapi ketika berkaitan dengan hak orang lain, maka mau tidak mau, seorang suami harus berada di tengah, menyelesaikan konflik ini. Kalau memang mau tinggal sama orang tua, sampaikan sama orang tua, oke, kalau memang tinggal di sini, perlu punya tempat tinggal sendiri. Artinya, ya para ulama menyebutkan adanya marofik kebutuhan dia, kamar mandi umpamanya, atau butuh dapur sendiri. Sehingga ketika masak apa, tidak menyebabkan crash sama orang tua. Dia punya tempat sendiri, walaupun tinggal di bangunan yang sama umpamanya, tapi punya pintu masuk sendiri, ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, insya Allah itu sudah boleh dikatakan kita sudah memberikan hak istri kita. Haknya udah kita berikan kepada dia. Karena kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla nantinya tentang hak istri kita tadi. Hak sandang yang harus, papan yang harus kita berikan kepada dia. Maka perlu ngomong sama orang tua, bukan nyari rumah kontrakan, tapi oke, tinggal di situ, tapi ada apa istilahnya? Seperti pavilion sendiri, seperti kos-kosan. Kita lihat ya, orang kos itu kadangkala ruangannya kecil, tapi ada dapurnya, ada apa, sehingga aktivitas dia di situ dan dia insya Allah tidak terlalu banyak berinteraksi sama orang tua. Jadi kadangkala jemaah, ada yang mengatakan kalau dekat itu ribut terus. Kalau jauh ngangenin nantinya. Jadi mau tidak mau antum harus nanti bersikap demi maslahat. Kalau antum bisa membuat istri antum ridho, ahlan wa sahlan. Sampaikan kepada dia, sabar dulu lah. Insya Allah nanti kalau urusannya sudah enak, udah mateng, aku akan ngomong lagi sama ibu. Dan ketika terjadi keributan, hendaklah seorang suami ini berada di tengah. Dia datang kepada ibunya, minta maaf buat istrinya. Maafkan istriku ibu, aku akan berusaha memperbaiki dia. Ketika dia datang kepada istrinya, dia sampaikan kepada istrinya, maafkan ibuku, kata dia. Ya, beliau sudah tua. Beliau merasa mungkin anaknya diambil sama menantunya. Ya, sampaikan alasan-alasan sehingga antum selalu dapat
mendinginkan dua kepala ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah kita telah sampai ke acara penutupan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syafir Rizal Salamah, syukran jazakumullah khairan yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau, dan begitu pun kami ucapkan juga syukran jazakumullah khairan kepada tim Ustaz Syafiq Rizal Salamah dan begitu pula kepada tim ACT. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan semoga Allah memberkahi antum. Agar acara ini bermanfaat untuk kita semua, mari kita menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kepada Ustaz untuk menutup kajian ini. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, kayaknya udah ditutup sama antum. Baik, jemaah rahimakumullah. Semoga kita dapat bersemangat ya untuk memiliki rumah. Bukan di muka bumi ini, tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Kita perlu duduk merenungkan hidup kita. Antum udah punya rumah di surga belum? Tadi kita sudah mendengar tips-tips memiliki rumah di surga. Artinya kita bisa ngecek diri kita. Oh, kayaknya sholat 12 rakaat belum. Bangun masjid enggak kayaknya. Akhlak mulia, aduh, mana kayaknya kasar orangnya. Terus bersabar tinggal mati anak, alhamdulillah Ustaz anak nggak ada yang mati anak-anak umpamanya. Jadi perlu dicek sehingga ada hal-hal yang bisa kita usahakan, kita perjuangkan. Tatkala ajal datang menjemput kita, kita sudah siap, sudah ada rumah yang menanti kita di surga. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Ayakumullah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum atas kesempatan ini. Alhamdulillah seluruh acara telah dilalui dan sampailah kita di acara penghujung ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.